Kedua binatang itu dengan cepat membuka pintu ruang Felicia dan bergegas masuk. Felicia menutup matanya dengan putus asa. "Kakak ipar, datang dan selamatkan aku." Sosok Nathan muncul di benak Felicia. Ketika ombak hitam dan putih hendak menerkam Felicia, mereka tiba-tiba berhenti. Menoleh perlahan, melihat tidak jauh. Ada seorang pria berdiri di sana, mengenakan mantel hijau tentara dan topi menutupi wajahnya. Satu-satunya hal yang bisa dilihat dengan jelas adalah dia sedang merokok di sudut mulutnya. Dia mengaitkan jari telunjuk memanggil ombak hitam dan putih. Sendi ombak hitam dan putih mengeluarkan suara berderak. Keduanya menatap pria di depan mereka dengan penuh semangat. Mata mereka hijau, seperti dua serigala liar. Pria bermantel di depan mereka membawa mereka rasa bahaya dan membuat mereka tertarik. Pria bermantel itu tentu saja adalah White Tiger. Setelah beberapa bulan di Anhemia, dia akhirnya keluar. 2 detik berikutnya, ombak hitam dan putih bergerak. Secepat kilat menyambar dengan keras. Seperti 2 ekor serigala menyerang macan putih. Tangan ombak hitam seperti cakar yang tidak bisa dihancurkan, langsung meraih White Tiger. Tapi White Tiger bergerak lebih cepat dan langsung menghindar. Dengan mulus, dia memeluk pinggang ombak hitam dan menendang ke atas dengan lututnya. Krak! Dengan satu lutut, pinggang ombak hitam hancur. Oh! Ombak hitam mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Karena pinggangnya patah, tidak ada kekuatan sama sekali. Jurus pamungkas ombak putih juga datang dalam sekejap, tetapi White Tiger menghindar dan muncul di depannya, mengunci lengannya lalu membantingnya dengan keras. Krak, krak. White Tiger menarik lepas kedua lengan ombak putih, melempar ke tanah, kedua lengan yang patah masih menggeliat. Felicia ketakutan, tetapi masih menonton. "Tutup matamu." Sebuah suara datang membuat Felicia merasa sangat aman. "Kakak ipar akhirnya datang ke sini, Felicia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Nathan dan memeluknya erat-erat. Ombak hitam dan putih menatap White Tiger dengan tak percaya. Mereka belum pernah bertemu master seperti itu dalam hidup mereka. Menakjubkan. White Tiger menatap mereka berdua dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Maksudnya sederhana, menghadapi mereka berdua terlalu mudah. Dia pikir setelah keluar dari pengasingan akan ada master yang menunggunya, tetapi tidak diduga hanya 2 sampah. White Tiger tidak langsung pergi, tapi berjalan ke kiri dan ke kanan, tidak tahu apa yang dia lakukan. Tetapi setelah ombak hitam dan putih melihatnya, mereka berteriak histeris. Karena mereka melihat benang tipis melilit setiap bagian tubuh mereka. Benang tipis ini sangat tajam, berdarah jika disentuh dengan jari. Tidak. Yang dia lakukan adalah memikirkan apa yang akan dilakukan White Tiger. Ombak hitam dan putih ketakutan setengah mati. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka merasa takut. Pertama kalinya bertemu seseorang yang lebih kuat dan bahkan lebih brutal dari mereka. Sebelum White Tiger berjalan maju, seutas benang tipis melilit tangan kiri dan kanannya. Sret! Dengan tarikan tangannya, benang tipis itu terbentang lurus dan menyayat tubuh ombak hitam dan putih. Ombak hitam dan putih bahkan tidak bersuara, meninggalkan dunia ini. Terutama mereka dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, Nathan menggendong Felicia di punggung dan pergi. White Tiger mengikuti di belakang, dengan ekspresi wajah yang belum puas. Di aula rumah tua keluarga Andersen, Tuan Teddy masih menunggu sambil minum teh. Apa Nathan takut? Tidak berani datang? Sylvester bertanya-tanya. John tersenyum dan berkata, tentu, seorang Felicia sama sekali tidak bisa menggerakkan Nathan untuk menyelamatkan hidupnya.
Hahaha, bukankah Nathan ini arogan? Kenapa? Sudah takut? Tuan Teddy tertawa terbahak-bahak. Sylvester tersenyum dan berkata, Tuan Teddy, alasan utamanya adalah kejutan tadi malam terlalu menakutkan. Seluruh Anhemia takut padamu. Nathan mana berani datang. Pada saat ini, Burhan Gareth membawa keluarga Gareth ke sini. Hahaha, ternyata kakek benar-benar datang. Tidak seperti Nathan pengecut itu. Tuan Teddy tertawa. Burhan Gareth menggigil dan berkata, Tuan Teddy, kalau hebat datang cari aku, dengan menangkap cucuku apa hebatnya kamu? Ya, kami akan menyetujui syaratmu, cepat lepaskan Felicia. Salim Gareth dan Paul Gareth berkata, prinsipku hanya satu, aku tidak akan membiarkan siapapun yang memiliki hubungan dengan kalian. Tuan Teddy berkata dengan dingin. Burhan Gareth menyadari sesuatu dan wajahnya berubah liar, kamu tidak melakukan apapun pada Felicia bukan? Hahaha. Kalau itu aku tidak tahu, aku hanya melemparkan Felicia ke ombak hitam dan putih. Tuan Teddy menunjukkan senyum kejam. Kamu bajingan. Burhan Gareth hampir mengamuk. Cepat bawa kami ke sana. Salim mendesak. Oke, kalau begitu ayo pergi dan lihat. Sayang pengecut Nathan tidak datang. Tuan Teddy sedikit menyesal. Sekelompok orang datang ke belakang rumah tua keluarga Andersen. Bila tidak ada halangan, ombak hitam dan putih sedang bermain dengan Felicia. Tuan Teddy tertawa. Tapi setelah beberapa langkah, semua orang berhenti. Setelah melihat ombak hitam dan putih dengan tubuh dan darah berserakan, Tuan Teddy tercengang. Ini, ombak hitam dan putih. Meski hancur berkeping-keping, Tuan Teddy masih mengenalinya. Lagi pula, pakaian dan ciri lainnya sangat jelas. Duar, ini juga sambaran petir bagi Sylvester dan lain-lain. Ombak hitam dan putih mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Seberapa kuat ombak hitam dan putih? Hampir tak terkalahkan di seluruh South Mantis. Malah tewas di Anhemia. Masih dihabisi dengan cara yang brutal. Burhan Gareth dan yang lainnya tidak peduli tentang hal lain dan bergegas ke kamar tetapi Felicia sudah menghilang. Mereka semua menghela nafas lega. Felicia jelas diselamatkan. Saat berikutnya, setelah menerima telepon dari Felicia, mereka semakin yakin akan hal ini. Di luar seluruh keluarga Andersen diam. Insiden ini terlalu mengejutkan bagi mereka. Apakah ada orang di Anhemia yang dapat menyingkirkan ombak hitam dan putih? Tuan Teddy dan Sylvester saling berpandangan. Segera teringat seseorang, bos misterius di belakang Jordan Group. Burhan Gareth mencibir, apa Tuan Teddy sudah tahu seberapa kuat Anhemia kali ini? Orang itu tidak bisa kamu singgung. Mendengar ini, tubuh Tuan Teddy tiba-tiba bergidik. Di matanya terlintas tidak dapat dipercaya. Pantas saja August Kinsman dan Regan Spencer meyakinkannya bahwa dia benar-benar tidak bisa menyinggungnya. Setidaknya di wilayah Anhemia, dia tidak bisa menyinggungnya. Burhan Gareth tersenyum puas dan berkata, Tuan Teddy, aku memberi satu jalan untukmu sekarang, kamu segera ke Jordan Group untuk berlutut semalaman. Mungkin saja orang itu akan memaafkan kamu. Tidak mungkin. Bagaimana aku Teddy bisa bertekuk lutut? Tuan Teddy segera menginstruksikan, Sylvester bersihkan, ayo kembali ke South Mantis, jika terlambat, kita mungkin tidak bisa kembali. Tidak ada yang menduga akhir semua ini, Tuan Teddy datang menggebu-gebu, ternyata akan melarikan diri dengan cara yang mengenaskan. Tuan Teddy tahu betul apa akibat jika dia tetap tinggal dalam waktu yang lebih lama, dia memutuskan untuk berlari sangat cepat. Nathan menerima berita, Tuan Teddy akan pergi. Hehe, datang dan pergi semaunya. Tetaplah tinggal di Anhemia selamanya. Siap. Green Dragon dan Kirin saling memandang. Saat ini, Tuan Teddy,
Sylvester dan yang lainnya telah meninggalkan daerah perkotaan Anhemia. Langsung ke South Mantis. Akhirnya keluar dari Anhemia. Tuan Teddy juga menarik napas lega. Dia benar-benar takut berada di Anhemia. Orang itu sangat kejam. Bahkan seorang master seperti ombak hitam dan putih dapat dibunuh secara brutal. Dia hanya memiliki jalan buntu. Jika lawannya kuat, dia akan menghindarinya. Aku telah mencatat dendamku pada Jordan Group ini, tunggu aku pindahkan tentara dari ibu kota provinsi. Dendam ini tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Tuan Teddy. Tuan Teddy, aku merasa ada yang tidak beres. Kelopak mata kanan Sylvester terus berkedut, merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa mengejar sampai sini. Tuan Teddy mencibir. Cit. Sopir menginjak rem dengan keras, hampir melemparkan Tuan Teddy dan yang lainnya. Jalan di depan diblokir. Iringan mobil Tuan Teddy terpaksa berhenti. Apa yang terjadi? Tuan Teddy bertanya dengan cemas. Di belakang penghalang jalan, sosok-sosok hitam muncul. Iwan Howell yang memimpin. Mereka sudah lama menunggu di tempat ini. Jika Tuan Teddy sudah datang ke Anhemia, dia tinggal di sini saja selamanya. Kenapa harus pergi? Iwan Howell dengan bahasa yang kurang lancar. Tangkap mereka. Mata Tuan Teddy menjadi dingin. Penjaga keluarga Andersen semua maju menyerang. Bang bang bang. Tetapi tentu saja tingkat kekuatan mereka lebih rendah dari tentara bayaran seperti Iwan Howell. Segera semua penjaga keluarga Andersen tumbang. Tuan Teddy dan Sylvester memandang Iwan Howell dan pasukannya dengan tidak percaya. Tuan Teddy tahu bahwa dia tak terkalahkan, segera berhenti melawan. Bawa pergi. Iwan Howell akhirnya membawa Tuan Teddy yang melarikan diri, kembali ke Anhemia. Setelah tiba di sebuah villa di Anhemia, sekelompok orang di dalam menatapnya. Tuan Teddy gemetaran dan berkata, "Apa yang ingin kalian lakukan?" "Aku ingin bertemu dengan bos Jordan Group." Kirin tersenyum, "Mau bertemu bosku? Kamu tidak memenuhi syarat." "Kamu, siapa kamu?" Tuan Teddy menatap Kirin dengan waspada. "Killian Day." "Apa? Killian Day?" Tuan Teddy terkejut. "Killian adalah sosok misterius nomor 2. Apa yang akan kalian lakukan padaku?" Tuan Teddy bingung. Killian tersenyum, "Sekarang, aku beri Tuan Teddy satu kesempatan." "Kesempatan apa?" Killian tersenyum semakin lebar, "Kesempatan untuk menyelamatkan nyawamu. Menurutmu berapa harga nyawamu?" "Duar." Tuan Teddy segera mengerti. Ini membuang harta ganti nyawa. Killian berusaha memeras habis dirinya. Tapi dia juga mengerti bahwa tanpa mengeluarkan uang, hanya ada jalan kematian. 1. Ketika Tuan Teddy hendak mengatakan 100 miliar, Killian menyelanya, "Aku mendengar bahwa Tuan Teddy adalah seorang tokoh di South Mantis. Aset nilaimu setidaknya ada triliunan." Brengsek. Tuan Teddy mengepalkan tinjunya erat-erat dan mengutuk dalam hatinya. Killian meminta harga tinggi. Begini saja, 10 triliun. Sesuai dengan identitas Tuan Teddy. Itu tidak akan mempersulitmu, bukan? Killian berkata sambil tersenyum, seperti rubah tua. "Kamu, Tuan Teddy hampir mengamuk. 10 triliun. Ingin 10 triliun darinya. Nafsu makan Jordan Group terlalu besar, bukan?" Sylvester juga sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. "Hah? Apa Tuan Teddy berpikir nyawamu tidak bernilai puluhan triliun?" Wajah Killian berubah, aura pembunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Langsung membuat kulit kepala Tuan Teddy mati rasa, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Dia mengerti Killian memperingatkannya jika dia tidak mengeluarkan 10 triliun, dia akan mati. Setelah Tuan Teddy dan Sylvester saling memandang beberapa kali, dia melunak, "Oke, aku akan membayar 10 triliun,
tetapi kamu harus melepaskanku. Kilian mengangguk, ya, tidak masalah, selama ada 10 triliun, nyawa anjingmu tidak berharga. VTTT. Tuan Teddy hampir muntah darah. Belum lagi diperas 10 triliun, tapi juga dihina seperti ini. Sylvester segera suruh orang transfer uang ke sini. Di bawah penanganan Sylvester dan Tania, 10 triliun dengan cepat ditransfer ke akun. Kilian berkata sambil tertawa, selamat datang kembali kepada Tuan Teddy, telah berkontribusi untuk Anhemia. Bang! Tuan Teddy tersandung dan jatuh ke tanah. Betapa mengenaskan. Tuan Teddy datang ke Anhemia dengan menggebu-gebu dan pergi dalam waktu 3 hari. Selain meninggalkan ombak hitam dan putih di Anhemia, masih menghabiskan 10 triliun untuk bisa pergi. Hati berkontribusi pada Anhemia dan mematuhi semua aturan Anhemia, jika tidak, bahkan Tuan Teddy tidak dapat melakukannya. Ini jelas merupakan aib terbesar dalam hidup Tuan Teddy. Semua orang juga mengerti bahwa Tuan Teddy tidak akan berhenti begitu saja. Dia pasti akan datang ke Anhemia untuk membalas dendam. Meminta 10 triliun Tuan Teddy tentu adalah maksud dari Nathan. Dewa Perang, 10 triliun sudah didapatkan, bagaimana uang ini mau dibagi? Kirin dan Tania mendatangi Nathan untuk bertanya. Berita itu menyebar dengan cepat. Reaksi semua pihak di South Mantis sangat terkejut. Bahkan Raja Neraka, Tuan Teddy, ditendang keluar dengan begitu menyakitkan. Apa Anhemia begitu menakutkan? Bukankah 3 gunung di Anhemia runtuh? Apa ada kengerian lain di Anhemia? Semakin banyak keluarga yang berkuasa menjauh dan menganalisa diam-diam. Mereka juga secara bertahap menyadari bahwa daging empuk di Anhemia tidak enak, harus memiliki gigi yang sangat keras. Kecuali jika kalian dengan sepenuh hati berkontribusi pada Anhemia dan mematuhi semua aturan Anhemia, jika tidak, bahkan Tuan Teddy tidak dapat melakukannya. Pertama, mendirikan yayasan penyediaan dana untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kedua, membangun lebih banyak panti jompo, panti asuhan, sekolah dasar harapan, DEL. Ketiga, berinvestasi dalam pengembangan sektor lemah daerah Anhemia, contohnya seperti produk pertanian, DEL. Kata Nathan. Mendengar ini, mata Kirin dan Tania berbinar. Mereka tidak bisa mengikuti pola pikir Nathan. Mereka berpikir bahwa Nathan akan menggunakan 10 triliun hanya untuk pengembangan Jordan Group. Tania berkata dengan khawatir, Tuan Nathan, Tuan Teddy ini pasti akan kembali. Dia adalah tuan yang tidak pernah mau rugi. Nathan merokok dan tertawa, itu lebih bagus, lain kali tidak bisa hanya 10 triliun. Aku malah berharap akan ada lebih banyak orang bodoh seperti Tuan Teddy. Itu akan lebih bermanfaat bagi perkembangan Anhemia. VTTT. Kirin dan Tania hampir muntah darah. Jika bos besar di South Mantis tahu tentang situasi ini, mereka mungkin akan marah. Tak seorang pun di Anhemia menyangka Tuan Teddy akan melarikan diri dari Anhemia dengan cara yang mengenaskan. Yang paling diuntungkan adalah keluarga Gareth. Tuan Teddy sangat tangguh malam itu, semua orang mengira ini adalah akhir dari keluarga Gareth. Siapa sangka ternyata Tuan Teddy yang akan dipukul mundur. Setelah mengalahkan Tuan Teddy, nilai pasar dari keluarga Gareth dan Jordan Group naik lagi. Sudah menjadi 2 pilar utama Anhemia. Hari ini, Nathan baru saja tiba di perusahaan dan Jolene langsung mencarinya. Cepat bersiap-siap, sebentar lagi seorang reporter akan datang untuk wawancara. Ingat, dandan yang rapi. Jolene meminta seseorang untuk memberinya setelan jas. Nathan tidak mengenakan jas. Tidak perlu. Segera setelah itu, para wartawan yang datang untuk wawancara tiba. Hah? Kenapa kamu, Nathan? Reporter cantik bertanya dengan suara keras, tampak terkejut.
Nathan menggosok matanya dan melihat dengan cermat. Akhirnya mengingatnya. Reporter cantik di depannya adalah reporter magang yang baru saja bergabung dengan Anhemia TV 6 tahun lalu. Saat itu, dia datang untuk mewawancarai dirinya dan Jordan Day. Nathan dengan jelas ingat bahwa reporter ini tidak jujur. Merayu dirinya, setelah ditolak. Dia mencoba menggoda Jordan, tetapi dia juga gagal. Setelah itu, Nathan melaporkannya. Gadis itu dihukum, kualifikasi magangnya dibatalkan, dia tidak akan pernah dipekerjakan oleh stasiun TV. Tanpa diduga, dia masih di stasiun TV sekarang, dan melihat gayanya, dia sudah menjadi reporter senior yang penting. Betul sekali. Setelah Maggie dilaporkan oleh Nathan saat itu, dia dikeluarkan. Tetapi kemudian, Maggie mencoba yang terbaik, tidur dengan orang yang bertanggung jawab di stasiun TV, dia kembali ke stasiun TV lagi. Juga berkembang dengan mulus sepanjang jalan. Sekarang, dia adalah bunga dari stasiun TV dan reporter paling penting. Dia cantik dan memiliki penampilan yang baik. Dia memiliki status tinggi di lingkarannya dan merupakan kartu truf besar dari stasiun TV. Karena Jordan Group berkembang dengan sangat baik, ia mengirim truf ini untuk melakukan wawancara. Sebelum datang, Maggie sangat gugup. Bagaimanapun, Jordan Group adalah tulang punggung Anhemia. Di hadapan perusahaan sebesar itu, dia juga penuh dengan kekhawatiran. Pada saat yang sama, dia juga ingin mengumpulkan koneksi. Akan lebih baik jika dia ada hubungan dengan Killian atau bos besar di belakang Jordan. Maggie membawa stoking dan barang-barang lainnya di tasnya, siap mempersembahkan dirinya kapan saja. Tapi tidak menyangka bahwa orang yang akan diwawancarai adalah Nathan. Nona Maggie, orang ini bernama Nathan. Ini adalah orang yang diutus oleh Direktur Jolene untuk wawancara ini, basisten Jolene memperkenalkannya. Maggie sedikit mengernyit dan bertanya penasaran, bisakah kamu memberitahuku apa identitas Tuan Nathan? Oh, dia konsultan teknis. Aku juga tidak tahu mengapa Direktur Jolene memintanya untuk diwawancarai. Menurutku, dia yang paling tidak pantas. Masih lebih baik penjaga keamanan atau petugas kebersihan. Asisten Jolene mencondongkan diri ke telinga Maggie dan mengeluh dengan suara rendah. Jika Nona Maggie tidak puas, aku akan memberi saran kepada Direktur Jolene. Untuk mengganti orang yang punya kedudukan lebih penting untuk diwawancara. Asisten itu bertanya. Maggie tersenyum dan berkata, tidak perlu, dia sudah cukup. Baiklah, Nona Maggie kalian mulai saja, bila ada yang dibutuhkan bisa langsung mencariku. Setelah asisten pergi, Maggie mulai melihat Nathan dengan seksama. Nathan tidak disangka suatu hari kita akan bertemu dengan cara ini. Aku tidak menyangka kamu masih tinggal di Antra Group. Maggie tertawa. Nathan juga tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu masih di TV. Bukankah kamu dipecat? Kameramen di sebelahnya mencibir, tolong perhatikan kata-kata Anda, Nona Maggie sekarang adalah kartu truf di stasiun TV, reporter paling hebat. Maggie tersenyum bangga pada Nathan. Bagaimana kamu melakukannya? Mungkinkah? Nathan menunjukkan ekspresi terkejut. Kamu, mengetahui apa yang akan dikatakan Nathan, Maggie gemetar karena marah. Aku mencapai titik ini dengan kemampuanku. Tidak seperti seseorang, aku mendengar bahwa mereka mengandalkan hubungan, menumpang makan minum. Sampah yang lebih buruk dari petugas keamanan dan kebersihan. Benar juga, kamu baru saja dibebaskan dari penjara, sudah bagus bila punya pekerjaan. Maggie mencibir. Kru lain yang ikut tidak bisa menahan diri berkata, Nona Maggie, bukankah Jordan Group terlalu menindas kita? Wawancara stasiun kita hanya diutus seorang mantan napi. Ini jelas tidak menganggap kita. Jangan lupa subscribe, like dan komen.
agar channelnya terus update dan berkembang.